الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya seperti yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, bahwasanya kajian kita pada setiap malam Ahad ini itu bergiliran antara Kitabul Adab yang sudah kita bahas pekan lalu, dan sekarang ya kita akan bahas Kitab Tauhid. Ya, berarti pekan depan Kitabul Adab, Kitab Tauhid dan seterusnya. Nah, untuk Kitab Tauhid ini ulun ambilkan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Itu kitab tauhid yang sudah dipermudah. Dan masalah tauhid ini adalah masalah yang sangat urgen sekali, sangat penting sekali ya untuk difahami oleh setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Karena tauhid ini adalah misi utama diutusnya para nabi dan rasul. Tauhid ini adalah tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul. Dan syarat utama seseorang bisa selamat khususnya di akhirat nanti adalah tauhid. Kenapa? Karena sebaik apapun akhlak seseorang, sebaik apapun amalan seseorang, perbuatan seseorang, sebanyak apapun kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, kalau dia sudah mati dalam keadaan tidak bertauhid, dengan kata lain mati dalam keadaan musyrik, maka kebaikan-kebaikannya itu akan sirna. Kebaikan-kebaikannya itu akan terhapus, akan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya jika Anda berbuat kebaikan, jika Anda berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapus seluruh
amal ibadah yang Anda lakukan. Jadi seluruh amal ibadah kita akan terhapus pahalanya. Ya. Jadi kalau orang misalnya dia sudah haji 2 kali, misalnya umrohnya sudah 5 kali, misalnya infak sedekahnya sudah ratusan juta misalnya, ternyata dia berbuat syirik, itu semua akan terhapus pahalanya. Ini bahayanya syirik itu. Bahayanya orang mati dalam keadaan tidak bertauhid. Jadi Allah berfirman, la in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya akan terhapus seluruh amal ibadahmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau pasti betul-betul akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sudah capek-capek beribadah, sekalinya berbuat syirik, rugi dunia akhirat. Nah ini pentingnya kita memahami masalah tauhid. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Artinya, wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, jika kalian datang menghadap kepadaku di akhirat dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun dari dosa yang sepenuh bumi itu tidak ada dosa syirik. Ya, tidak ada dosa syirik. Berarti orang ini mati dalam keadaan bertauhid, tidak pernah menyekutukan Allah. Maka apa? Allah firmankan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku pun akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Syaratnya apa? Syaratnya mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Jadi seandainya orang itu mati bawa dosa sepenuh bumi, tapi dari dosanya itu tidak ada dosa syirik, Allah akan datang kepada dia dengan membawa pengampunan sepenuh bumi pula. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita apa? Para jamaah sekalian, pentingnya tauhid, pentingnya kita memahami tauhid. Karena kalau kita nggak paham tauhid, nggak paham syirik, ya, tidak paham tauhid, sulit bagi kita untuk mengamalkan sesuatu yang kita nggak paham. Kita nggak paham syirik, sulit bagi kita menghindari sesuatu kalau kita tidak memahaminya. Nah, makanya seorang muslimah harus terus mempelajari tauhid. Ya, terus. Ya, tidak pernah berhenti, terus kita bahas tauhid ini dengan harapan kemudian kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan bersih dari segala bentuk dosa-dosa, khususnya dosa syirik. Ini harapan kita. Ya, supaya kemudian kita bisa mendapatkan pengampunan di hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam hadis qudsi yang kita sampaikan tadi. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini pertama tentunya kita akan bahas tentang apa definisi dari tauhid. Tauhid secara bahasa itu adalah masdar dari kata wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu artinya menjadikan sesuatu itu esa, menjadikan sesuatu itu satu, tidak berbilang.
Itu arti dari kata wahada yuwahhidu. Adapun makna tauhid secara istilah, secara syarak adalah ifradullahi ta'ala birububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Jadi tauhid itu adalah ketika seseorang itu mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dia mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini kita akan rincikan sekarang. Bagaimana mengesahkan Allah dalam rububiyah, bagaimana mengesahkan Allah dalam uluhiyah, bagaimana mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifat. Kemudian aqsamut tauhid, macam-macam tauhid. Yang qasimu at-tauhidu ila thalathati aqsamin. Jadi tauhid itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Kemudian yang kedua tauhidul uluhiyah. Kemudian yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Jadi pembagian tauhid ini berdasarkan istiqra', berdasarkan penelitian para ulama dari dalil-dalil yang ada, khususnya dari Al-Quranul Karim. Kemudian para ulama menyimpulkan tauhid itu terbagi menjadi tiga. Sebenarnya nggak dibagi pun nggak masalah, asalkan seseorang betul-betul dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para ulama membagi tauhid ini menjadi tiga. Ini dalam rangka untuk memudahkan, untuk supaya kita mudah dalam memahaminya. Ya, sama dengan dalam nahwu misalnya. Kalau kita belajar nahwu, al-kalamu yang qasimu ila salasati aqsam. Kalam itu terbagi menjadi tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kenapa kalam itu dibagi tiga? Ya untuk mempermudahkan dalam memahami. Sama dengan ini. Karena ada sebagian orang kadang nggak boleh membagi tauhid menjadi tiga, itu sama dengan keyakinan orang Kristen yang mengatakan Trinitas. Ya, enggak lah, nggak begitu juga. Ya, jadi tujuan pembagian ini untuk memudahkan supaya kita mudah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalaupun sebenarnya nggak mau dibagi menjadi tiga ya nggak masalah juga. Ya, tapi ketika kita bagi menjadi tiga itu akan lebih mudah. Karena memang kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, ya, nggak usah jauh-jauh. Surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu maksudnya tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma' wa sifat. Malik Yaumiddin, tauhid rububiyah lagi. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran, ya, itu muaranya pada tauhid, tiga tauhid. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Adapun tauhid ar-rububiyah maksudnya adalah
ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbiri, yaitu kita mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan. Itu kita meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan segala-galanya, menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, gunung, ya, sungai dan seterusnya. Hanya Allah yang menciptakan malaikat, jin, manusia, hewan-hewan. Hanya Allah yang menciptakan itu semua. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi pertama kita mengisahkan Allah dalam penciptaan. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Ya, karena ada keyakinan sebagian orang kadang mengatakan, oh, ada yang menciptakan selain Allah. Bahaya itu. Itu berarti dia ya telah terjerumus pada kesyirikan dalam syirik dalam rububiyah Allah. Ya, jadi ifradullah azza wa jalla bil khalqi, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, wal mulk, begitu pula dalam mengatur alam semesta ini, ya, dalam memiliki alam semesta ini. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pemilik, ya, al-malik, sang raja dan sang pemilik seluruh alam semesta ini. Wat tadbir, begitu pula kita mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengaturan alam semesta ini. Ya, jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya yang mengatur alam semesta ini cuma satu. Dialah Allah yang Maha Esa. Tidak ada yang lain yang mengatur alam semesta ini. Siapapun dia. Ya. Karena ada sebagian orang meyakini ada wali selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Ini bahaya ini. Keyakinan berbahaya sekali. Ya. Banyak ada wali aqtab atau wali kutub, wali abdal, atau mungkin wali majdub misalnya. Ya, dia katanya wali ini ada andil dalam mengatur alam semesta ini. Kita katakan nggak benar seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran dengan tegas, jelas mengatakan yang mengatur alam semesta ini cuma satu. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Nah, ini namanya kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Ya, kita tauhidkan Allah dalam penciptaan, dalam kepemilikan alam semesta ini, dalam mengatur alam semesta ini, dalam menghidupkan dan mematikan, dalam memberikan manfaat dan menolak mudarat. Hanya Allah satu-satunya. Ya, menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Memberikan manfaat hanya Allah satu-satunya. Menolak mudarat hanya Allah satu-satunya. Maka jimat-jimat apapun bentuknya itu gak bisa menolak mudarat, gak bisa menolak mara bahaya. Hanya Allah satu-satunya. Nah ini ya makna dari tauhid rububiyah. Atau dengan singkatnya kata beliau, au naqul huwa ifradullah azza wa jalla bi af'alihi. Definisi lain dari tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh perbuatannya. Amsilatun ala af'ali, di antara contoh-contoh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita wajib mengesahkan Allah padanya adalah al-khalq tadi, dalam penciptaan. Jadi Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. War-rizq, Allah satu-satunya yang memberi rizki. Nah,
Siapapun dari makhluk selain Allah, enggak ada yang bisa memberi rizki. Hanya Allah satu-satunya. Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Wal ihya wal imatah, menghidupkan dan mematikan hanya Allah satu-satunya. Wa inzalil matar, menurunkan hujan hanya Allah satu-satunya yang menurunkan hujan. Jangan sampai kita katakan, oh itu bintang, ya bintang ini, bintang itu, bintang anu, dialah yang menurunkan hujan. Itu bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Ya. Wa in batis syajar, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hanya Allah satu-satunya. Jadi itu. Jadi makna lain dari tauhid rububiyah adalah kita esakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatannya. Ya sebagaimana ini disebutkan dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54, "Ala lahul khalqu wal amr." Sungguh hanya milik Allah lah, ya al-khalq itu penciptaan, wal amr dan perintah, ya segala urusan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Begitu pula dalam ayat yang lain, Al-Imran ayat 189, Allah berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ardh." Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya kerajaan yang ada di langit dan yang di bumi, semua milik Allah. Ya, semua Allah yang mengaturnya. Tidak ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Begitu pula firman Allah dalam surah Yunus, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah." Allah berfirman, dan siapakah yang memberikan kepada kalian rizki dari langit dan dari bumi? Siapa? Amman yamliku as-sam'a wal absar, dan siapa pula yang menciptakan penglihatan, ya dan pendengaran. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan, ya yang hidup dari yang mati, atau yang mati dari yang hidup? Siapa? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan yang mengatur, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, ya yang memberi rizki, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, bukan yang lainnya. Ini namanya tauhid rububiyah. Ya. Jadi siapapun, bahkan para malaikat sekalipun, tidak ada andil dalam mengatur alam semesta. Ya, hanya Allah satu-satunya. Malaikat hanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi wali-wali yang tentunya lebih rendah derajatnya dari para malaikat. Ya. Tidak ada mereka para wali itu memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Hanya Allah satu-satunya. Bahkan para nabi sekalipun, mereka tidak ada andil dalam mengatur, dalam memberi rezeki. Tidak ada. Hanya Allah satu-satunya. Nah itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah, atau dinamai juga dengan tauhidul ibadah. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah? Huwa ifradullah azza wa jalla
bi af'alil ibad. Tauhid uluhiyah itu adalah ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan kita sebagai hamba-hambanya. Ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan, kita tujukan hanya kepada Allah semata, hanya kepada Allah satu-satunya kita beribadah. Itu namanya tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Apa contoh ibadah-ibadah? Ya semua ibadah. Sholat misalnya, sholat ibadah. Maka kita tidak sholat kecuali hanya kepada Allah. Menyembelih ibadah apa enggak? Ibadah. Maka kita menyembelih hanya kepada Allah. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah kalian hanya kepada Allah. Begitu pula menyembelihlah hanya kepadanya. Ya, jangan sampai kita ketika Idul Adha menyembelih untuk Allah, berkurban untuk Allah. Nanti pada bulan berikutnya berkurban untuk patung misalnya, berkurban untuk pepohonan yang dianggap ada penunggunya, dikasih sesajen, entah ayam, entah kambing misalnya. Berkurban untuk penunggu pantai misalnya, kepala kerbau dilarung sebagai sesajennya. Nah, ini bentuk ya syirik dalam uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla. Harus kita jauhi. Ya. Makanya dalam ayat yang lainnya kita disuruh mengikrarkan apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, sembelihanku, semuanya aku tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Tuhan semesta alam. Ini ikrar kita semua. Ya, maka ini bagian dari apa? Doa iftitah atau istiftah yang kita baca sebelum membaca Al-Fatihah pada setiap sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya aku serahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini namanya tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Jadi kita menyerahkan seluruh amal ibadah kita hanya kepada Allah. Sujud ibadah, sujud hanya kepada Allah. Puasa ibadah, puasa hanya kepada Allah. Ya, jangan puasa untuk selain Allah. Untuk jin misalnya. Ya, kenapa puasa? Oh, saya puasa supaya dapat ilmu kebal. Saya puasa untuk jin ini, jin itu misalnya. Nah, itu bisa terjerumus pada syirik dalam uluhiyahnya Allah. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya pastikan kita peruntukan hanya kepada Allah. Doa ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a wal ibadah. Maka kita berdoa minta hanya kepada Allah, khususnya dalam perkara-perkara yang hanya Allah bisa memberikan. Seperti rizki, minta hanya kepada Allah, jangan kepada patung, kepada pepohonan, kepada bebatuan, jangan. Ya. Nah, jadi sekali lagi para jamaah yang Allah muliakan, tauhid uluhiyah adalah kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Ya, termasuk juga tawakal ibadah. Maka kita tawakal hanya kepada Allah, bukan kepada jimat-jimat. Ya, kita berserah diri kepada Allah, bukan kepada jimat-jimat.
apapun bentuknya jimat-jimat. Nazar ibadah, maka bernazar hanya kepada Allah, ya, dan seterusnya. Baik itu ibadah-ibadah dalam bentuk perbuatan, ibadah anggota tubuh seperti sholat, ibadah lisan, ya, ibadah hati seperti ya yang kita sebutkan tadi, tawakal dan seterusnya. Itu semua hendaknya kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, melainkan agar mereka hanya menyembah Allah satu-satunya. Jadi ini tujuan kita diciptakan, untuk mentauhidkan Allah, untuk memurnikan ibadah-ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ya, ini namanya tauhid uluhiyah. Maka inilah dia tujuan kita diciptakan. Inilah sebab keberadaan kita di muka bumi ini. Tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Surah Al-Isra. Yang artinya sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia sedikit pun. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya, dan jangan sekutukan Allah dengan makhluknya sedikit pun. Siapapun makhluk itu, jangan pernah makhluk itu disekutukan, disandingkan, disetarakan dengan Allah. Baik itu para malaikat, baik itu para nabi, baik itu para wali, jangan pernah disetarakan, disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah satu-satunya dan jangan menyekutukannya sedikit pun dengan makhluknya. Ya. Begitu pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita tujuan diutusnya para rasul adalah mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Ini tujuan diutusnya seluruh para rasul, seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Hud dalam Al-Quran ketika Allah mengisahkan tentang dakwahnya, dia mengatakan apa? Beliau mengatakan apa? "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair." Wahai kaumku, sembahlah Allah satu-satunya. Sungguh kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Begitu pula dengan Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan yang lainnya, semua mengatakan sama. Ya. Nah, itu dia tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Itu mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam
nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Huwa an yusafallahu bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafa bihi rasuluhu min sifatil kamal wa nu'util jalal. Awit asma wa sifatnya adalah kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati dirinya dalam Al-Quran, atau Nabi SAW mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis-hadis yang sahih. Begitu pula kita menamai Allah dengan nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Itu dari sifat-sifat yang agung, dari nama-nama yang mulia, min ghairi takyifin, tanpa kita takyif, itu kita rincikan seperti apa, ya, tanpa kita tanya bagaimana, jangan. Misalnya di antara sifat Allah sekaligus nama Allah As-Sami, Maha mendengar. Jangan ditanya bagaimana Allah mendengar, jangan. Cukup imani Allah mendengar, ya Allah mendengar sudah. Nggak usah ditanya bagaimana. Karena Allah tidak ditanya tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tapi kita yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Begitu pula wala tamtsil, kita mensifati Allah, menamai Allah tanpa kita serupakan, tanpa kita tasybih, serupakan dengan makhluknya, jangan. Tadi kita katakan di antara nama Allah As-Sami, Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jangan sampai kemudian dikatakan pendengaran Allah sama dengan makhluknya. Ini syirik dalam asma wa sifat. Jangan sampai dikatakan penglihatan Allah sama dengan makhluknya. Na'udzubillah, jangan sampai. Beda. Ya, beda antara pendengaran Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Ya, beda antara penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Jadi imani saja apa adanya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Ya. Sudah masuk waktu Isya, itu yang kami bisa sampaikan dari pembahasan perdana kita dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.